Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anak kami peserta didik, terutama untuk SMA kelas 10. Kita akan memasuki pelajaran agama dan budi pekerti untuk kelas 10 semester 2. Setelah kita mendalami mengenai kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai tradisi gereja. Kitab suci dan tradisi adalah sumber iman kepercayaan Kristen, terutama sumber iman dan kepercayaan umat Katolik. Tradisi dalam gereja Katolik. Arti tradisi dalam gereja Katolik. Tradisi menurut bahasa Latin yaitu tradition, artinya diteruskan atau kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Maka dalam pengertian paling sederhana, tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik tertulis maupun lisan. Yang pertama, tradisi dalam gereja Katolik. A. Arti tradisi dalam gereja Katolik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. Gereja Katolik memiliki tradisi sendiri. Dalam kerangka gereja, tradisi dipahami sebagai berikut. Iman yang hidup dalam jemaat dan dibagikan oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Gereja senantiasa melestarikan dan meneruskan hidup, ajaran dan ibadatnya dari generasi ke generasi. Kesaksian tentang tindakan penyelamatan Allah, ajaran, adat kebiasaan, baik dalam ibadat maupun dalam hidup bersama, bahkan dalam berorganisasi. Komunikasi iman jemaat sepanjang masa. Komunikasi iman tidak terbatas hanya pada ungkapan iman baik dalam ajaran maupun dalam ibadat, tapi juga menyangkut peristiwa iman yang konkret. Penyerahan, penerusan, dan komunikasi terus-menerus. Tradisi bukan suatu yang kolot dari zaman dahulu, melainkan sesuatu yang masih terpelihara hingga sekarang. Asal-usul tradisi dalam gereja Katolik. Dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 24 sampai 25 dikatakan, "Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar." Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Injil Yohanes dengan jelas mengupas bahwa tradisi gereja bersumber dan berasal dari Yesus.
Hidup, karya, dan pewartaan Yesus menjadi kurun waktu yang sangat istimewa dalam pembentukan tradisi gereja. Dengan mengajar, berkarya, membuat mukjizat, dan mewartakan kerajaan Allah untuk orang banyak, Yesus memulai suatu tradisi tersendiri. Itulah tradisi Yesus. Tradisi zaman gereja perdana menjadi inti pokok untuk tradisi berikutnya. Dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sesudah gereja perdana, gereja terus mengolah dan memperdalam ungkapan iman yang terdapat dalam kitab suci. Contoh-contoh tradisi dalam gereja Katolik. Yang pertama, tradisi ajaran iman gereja Katolik. Tradisi gereja dan kitab suci saling berhubungan. Tradisi mempunyai titik beratnya dalam kitab suci, tetapi tidak terbatas pada kitab suci. Gereja berusaha terus menghayati dan memahami keyakinan iman yang terungkap dalam kitab suci. Kekayaan iman itu misalnya syahadat. Di dalam kitab suci kita tidak menemukan syahadat, tetapi apa yang terungkap dalam syahadat jelas dilandaskan pada kitab suci. Kita akan membandingkan dua syahadat, yaitu syahadat para rasul, syahadat singkat, dan syahadat dari Konsili Nisea, syahadat panjang. Yang pertama, syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ini adalah syahadat para rasul. Ini iman kepercayaan yang pendek. Kita akan melihat syahadat Nisea, Konsili Nisea, syahadat panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Tuhan yang hidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan, penghapusan dosa, menantikan kebangkitan orang mati, dan hidup di akhirat. Amin. Inilah perbedaan kedua syahadat.
syahadat para rasul, dan syahadat konsili Nisea. Rumusan kedua syahadat di atas adalah ajaran gereja yang berasal dari tradisi. Syahadat pendek lebih tua daripada syahadat panjang. Syahadat yang panjang muncul antara lain disebabkan oleh munculnya ajaran-ajaran sesat, yaitu ajaran yang tidak mengakui kemanusiaan Kristus dan yang tidak mengakui kealahan Kristus. Maka dirumuskanlah syahadat panjang secara lengkap. Dalam syahadat panjang ditekankan bahwa Yesus sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Tradisi perayaan-perayaan iman dalam gereja Katolik, perayaan masa Advent, perayaan Natal, perayaan penampakan Tuhan, perayaan masa Prapaskah, perayaan Pekan Suci, perayaan masa Paskah, perayaan Minggu Biasa. Tradisi-tradisi lain seperti hierarki, ibadat, liturgi orang kudus, doa rosario, novena. Kitab suci dan tradisi gereja menjadi tolak ukur tertinggi iman Katolik. Tradisi dan kitab suci merupakan ungkapan iman akan Yesus, sekaligus dua cara yang dipakai untuk meneruskan iman yang sama. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Kesatuan antara tradisi dan kitab suci terletak pada kesamaan asal dan tujuan. Keduanya berasal dari Allah sendiri, karena tradisi dan kitab suci menjadi sarana perutusan wahyu. Keduanya meneruskan sabda Allah dan iman yang sama dengan cara yang berbeda. Kitab suci dan tradisi merupakan tolak ukur iman gereja. Itu berarti iman gereja, baik iman gereja secara keseluruhan maupun iman dalam arti sikap masing-masing orang, diukur kebenarannya oleh kitab suci bersama tradisi. Baik, demikian pembahasan kita kali ini mengenai tradisi gereja. Terima kasih karena sudah belajar bersama dengan kami untuk mendalami pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk siswa SMA kelas 10 pada semester 2 ini, yaitu mengenai tradisi gereja. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih.